Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Hulinisa dengan NIM 121407012 kelas MHU1C. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS Dasar-Dasar Ilmu Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Romano Aziz MAG. Yang pertama, kata dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'ayat dakwatan yang artinya mengajak, memohon, mendorong, atau memotivasi dan menyuruh. Pengertian dakwah secara istilah yaitu proses memotivasi manusia kepada kebaikan dengan melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah secara umum adalah keseluruhan proses mengajak, menyampaikan, menerima, dan juga memahami serta mengamalkan kebaikan berupa ajaran Islam kepada manusia dengan berbagai cara dalam semua aspek kehidupan. Lalu ada alasan adanya berkewajiban dakwah, yaitu dakwah sebagai upaya mengajak manusia kepada jalan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang bijaksana untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hukum dakwah juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, yaitu barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila juga tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah iman yang paling lemah. Hadis tersebut menunjukkan hukum wajib dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan dakwah hukumnya wajib bagi umat Islam, baik fardu ain bersyarat maupun fardu kifayah. Lalu yang kedua, ada unsur-unsur dakwah, yaitu dai, orang yang menyampaikan dakwah kepada mar'u. Mar'u adalah orang yang menerima dakwah dari dai. Maudhu adalah materi dakwah yang disampaikan oleh dai. Ada wasilah, yaitu media dakwah atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi saat berdakwah. Lalu ada manhaj, ada uslub, yaitu metode dakwah yang dipakai dai untuk menyampaikan materi dakwah. Lalu ada ashar atau respon dari efeknya dalam berdakwah, dan ada maqasid, yaitu tujuan dari berdakwah. Lalu ada unsur-unsur dakwah dalam bimbingan manasik haji dan umroh, yaitu dai selaku yang menyampaikan dakwahnya dalam manasik haji dan umroh adalah pembimbing haji atau umroh, dan mar'u yaitu selaku penerima, yaitu adalah calon para jemaah haji. Lalu madlum yaitu materi yang disampaikan dalam manasik haji dan umroh untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Lalu ada wasilah, yaitu media yang digunakan saat penyampaian materi dalam manasik haji dan umroh, seperti menggunakan aplikasi pembelajaran, buku saku ibadah haji dan umroh, dan sebagainya. Lalu ada manhaj atau uslub, itu metode yang digunakan pada manasik haji dan umroh, seperti bimbingan KBIH dengan metode ceramah, metode tutorial ibadah haji, ataupun metode simulasi dan sebagainya. Lalu ada asal atau respon dakwah pada manasik haji dan umroh, terjadinya perasaan puas, antusias, senang, memperhatikan jamaah haji terhadap metode dakwah yang disampaikan oleh dai. Lalu ada maqasid, yaitu tujuan melakukan manasik haji dan umroh sebagaimana telah melakukan rukun Islam yang kelima, agar lebih memahami dalam melakukan pelaksanaan ibadah haji maupun umroh. Lalu yang ketiga, yaitu pendekatan mempelajari ilmu dakwah. Yang pertama ada istinbat, adalah suatu pendekatan dakwah dengan cara mempelajari dari teks suci atau sumber pokok utamanya, yaitu Al-Quran dan hadis, untuk memperkuat ilmu dakwah. Lalu yang kedua ada iktibas, adalah suatu pendekatan dalam mempelajari ilmu dakwah dengan cara meminjam ilmu lain sebagai ilmu bantu untuk mengokohkan suatu metode dakwah. Dan yang ketiga ada istiqro, yaitu suatu pendekatan untuk menemukan cara atau metode dakwah dengan melakukan penelitian melalui prosedur dan penguasaan metodologi penelitian. Lalu yang keempat ada tahapan-tahapan atau tobakot dakwah, yaitu ada nafsiyah, yaitu proses perubahan pada diri sendiri. Ada fardiyah, itu proses dakwah secara anak individu dari individu yang satu kepada individu yang lain. Lalu ada aliyah, proses dakwah yang dilakukan kepada keluarga. Ada fi'ah, yaitu proses dakwah yang dilakukan terhadap kelompok kecil. Kemudian ada hizbiyah, yaitu proses dakwah yang dilakukan terhadap antar organisasi atau suatu lembaga. Lalu ada syu'ubiyah wa qubaliyah, yaitu proses dakwah yang dilakukan dalam konteks antar bangsa, suku, budaya. Dan yang terakhir ada ummah, yaitu proses dakwah yang dilakukan secara umum atau masyarakat setempat.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.